Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini dalam kajian rutin kita, semoga semuanya dikaruniai kesehatan dan juga kebahagiaan. Amin. Di masa-masa sulit seperti ini biasanya yang kita lupa itu bersyukur. Jadi bahwa sebenarnya masih sangat banyak anugerahnya Allah pada kita, selain beberapa kesulitan di era pandemi itu. Maka di antara jalan keluar dari kesulitan itu, kalau menurut Al-Quran justru bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jadi mari tidak hanya kita gelisahkan berbagai ujian yang hadir di era pandemi ini, tapi juga kita syukuri masih sangat banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita. Antara lain termasuk kajian kita malam hari ini. Kita masih siap, sedia, semangat mengaji, itu luar biasa anugerahnya Allah. Banyak saudara-saudara kita yang disibukkan oleh macam-macam hal, termasuk juga mungkin oleh kesehatan, sehingga tidak berkesempatan untuk bisa serius istiqomah melakukan kajian. Untuk mereka-mereka semoga dikaruniai kesabaran dan kita ikut mendoakan semoga segala kesulitan ini segera selesai. Baik, Bapak Ibu, malam hari ini kita lanjutkan kajian kita. Kita ada masih di rubuk pertama, rubuk ibadah. Ini kita sudah memasuki 3 bab terakhir. Malam hari ini kita membahas adab membaca Al-Quran. Kemudian bulan depan kita membahas tentang doa. Dan yang terakhir tentang wirid. Baik, bismillah, saya mulai. Kita membuka kitabnya Ihya Ulumuddin dalam bab Adabu Tilawatil Quran. Ini istilahnya Imam Ghazali menggunakan tilawah, bukan kiroah. Agak sedikit berbeda memang antara kiroah dengan tilawah. Kalau kiroah itu definisinya adalah membaca dan patuh akan mengikuti apapun yang dibaca. Ini tilawah. Jadi tilawah itu kalau di kampus namanya pembacaan spiritual. Jadi kita membaca sambil nawa itu akan ikut apapun yang dibaca. Nah, kalau di level tilawah ini, ngerti atau tidak ngerti, pahalanya besar. Membaca Al-Quran itu membaca saja, meskipun tidak paham, itu termasuk dianggap ibadah. Nah, ada level satu lagi di atasnya namanya kiro'ah. Kalau kiro'ah itu pembacaan intelektual. Jadi membaca sambil memahami. Nah, para mufasir yang ilmunya cukup itu mampu melakukan kiro'ah. Jadi pembacaannya pembacaan intelektual. Nah, ini biasanya melahirkan tafsir-tafsir. Ada lagi satu yang terakhir di luar kiro'ah, itu namanya tadabbur. Tadabbur itu membaca Al-Quran sambil memahami, sambil memaknai apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku jalankan mengikuti petunjuknya Al-Quran untuk hidupku. Itu namanya tadabbur. Jadi kalau kiro'ah itu memahami apa sih maksudnya Al-Quran, kalau tadabbur itu kita pahami kalau untuk hidupku ini terus apa yang harus aku lakukan. Untuk situasi hari ini apa yang harus aku lakukan. Mengikuti petunjuk-petunjuknya Al-Quran. Nah, itu namanya tadabbur. Nah, malam hari ini Imam Ghazali mengajarkan ke kita adab tilawahnya. Jadi adab cara kita membaca. Membaca yang spiritual tadi, berarti membaca yang itu dapat pahala. Ini aspek adabnya. Adab itu semacam tata cara, nanti kalau bahasa ilmiah namanya kode etik.
Kadang-kadang disebut juga etiket. Nah, jadi cara kita membaca Al-Quran. Baik, bismillah. Nanti ada 4 bagian besar tentang adab ini. Yang pertama tentang keutamaan Al-Quran. Yang kedua tentang adab lahiriah. Yang ketiga adab batiniah. Dan yang terakhir tentang bagaimana cara memahami Al-Quran. Baik, bismillah, kita awali dari keutamaan Al-Quran. Ini sebenarnya banyak sekali kalau Bapak Ibu membaca Ihya itu bagian keutamaan ini. Insya Allah Bapak Ibu sudah yakin, mantap, percaya bahwa Al-Quran itu sangat utama. Saya ambil salah satu misalnya dari surat Fussilat ayat 42. La ya'tihil batilu min baini yadaihi wala min khalfihi tanzilun min hakimin. Ini keutamaan Al-Quran dalam aspek kebenaran. Jadi kalau mengikuti Al-Quran tidak akan mungkin ada kebatilan satupun. Baik min baini yadaihi di depannya wala min khalfihi maupun di belakangnya. Jadi tidak mungkin dia mendatangkan kebatilan. Seperti apapun kita mengikuti Al-Quran, insya Allah yang hadir adalah kebaikan. Meskipun hanya membaca saja, belum nyampe maknanya apa. Yang hadir manfaat dari situ pasti kebaikan, pasti kebenaran. Karena layak injil batil, tidak mungkin mendatangkan kebatilan. Karena Al-Quran itu tanzilum min hakimin hamid. Dia diturunkan dari zat yang maha bijaksana, maha terpuji. Nah, ini keutamaannya. Kemudian ada juga hadis terkenal sekali, afdolu ibadati ummati tilawatul Quran. Ini Rasulullah yang bersabda. Jadi ibadahnya umatku yang paling utama itu membaca Al-Quran. Ini semoga Bapak Ibu semuanya termasuk yang mengistiqomahkan ngaji Al-Quran setiap harinya. Semoga tidak lupa. Karena ini ibadah yang paling utama. Bahkan Rasulullah juga bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya ada keluarganya Allah di kalangan manusia. Qalu ya Rasulullah manhum. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa mereka ini yang termasuk keluarganya Allah ini? Qala Rasulullah bersabda, hum ahlul Quran. Mereka adalah ahli Quran, berarti yang mendawamkan, mengistiqomahkan, mengakrabi Al-Quran. Ahlullahi wa khossatuhu. Orang yang ahli Quran inilah yang dianggap ahlullah, keluarganya Allah, wa khossatuhu, yang diistimewakan oleh Allah. Jadi ini menunjukkan betapa istimewanya Al-Quran. Bahkan ada lagi sabdanya Rasulullah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya karena bacaan satu huruf itu mendapat satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan kebaikan 10 kali lipatnya. Berarti satu huruf itu pahalanya 10 kali lipat. Kemudian dengan la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lam harfun wa mim harfun. Jadi aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya sendiri satu huruf, balasannya 10 kebaikan, lamnya juga satu huruf, berarti balasannya 10 kebaikan, dan mimnya satu huruf, balasannya 10 kebaikan juga. Nah, ini menunjukkan keutamaannya Al-Quran. Ini masih banyak sebenarnya hadis-hadis asar-asar yang disebut dalam Ihya. Saya membacanya cepat, insya Allah Bapak Ibu sudah paham dan menerima kalau tentang ini. Khairukum, sabda Rasulullah yang lain, man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Manusia terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka monggo ini Bapak Ibu teman-teman jadi orang yang terbaik. Jadi orang yang terbaik itu berarti
Mari kita mengkaji Al-Quran dan mengajari. Mengajarkan tidak harus kita jadi guru Al-Quran atau ngaji BPA. Untuk anak-anak kita, untuk yang terjangkau oleh kita, mungkin teman, mungkin saudara, mungkin famili yang ada kesempatan kita menyampaikan sesuatu, mari sampaikan yang ada rujukan Al-Qurannya. Berarti kita sedang mengajarkan Al-Quran. Al-Quran itu kan isinya macam-macam ada semua. Misalnya sama-sama meminta saudara kita untuk sabar misalnya, ayo dirujukkan Al-Quran misalnya pakai surat Al-Asri misalnya watawasau bil haq watawasau bis sabr misalnya, itu kan kita hafal. Meskipun tidak harus diucapkan, kita niati saja mengajarkan isinya Al-Quran kepada saudara kita untuk sabar. Ini namanya wa'allamahu, mengajarkannya setelah kita belajar. Jadi kenapa? Karena kita kalau bisa merebut status khairukum ini, kita jadi umatnya yang terbaik, yang nggak hanya belajar untuk dirinya, tapi juga mengajarkan. Sejauh apapun kita mampu. Nah, yang ketiga, keutamaan Al-Quran lagi dari salah satu hadis, ma min syafi'in afdolu manzilatan indallahi ta'ala minal Quran. Tidak ada pembeli syafaat yang tempatnya lebih tinggi di hadapan Allah dibandingkan Al-Quran. La nabiyun wala malakun wala wairun. Jadi besok di akhirat itu Al-Quran bisa memberi syafaat. Dan kedudukannya paling tinggi di antara yang bisa memberi syafaat, termasuk nabi, termasuk malaikat. Kalau yang lain mungkin ada juga. Yang paling tinggi ini Al-Quran. Jadi la nabiyun wala malakun wala wairun. Tidak ada pemberi syafaat yang lebih tinggi tempatnya dibandingkan Al-Quran. Nah, ini berarti ini kalau sudah sampai di sini, semoga semangat ngajinya Bapak Ibu teman-teman bisa hidup lagi. Apalagi ini kan sedang WFH. Bisa 3-4 kali lipat lah. Banyak kuantitas ngajinya, nggak kayak kemarin-kemarin kalau bisa. Ini ada atar bagus dari Abu Hurairah untuk rumah kita masing-masing. Kata Abu Hurairah seperti ini. Innal baita alladhi yutla fihil Qur'an ittasa'a bi ahlihi. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibaca Al-Quran ittasa'a bi ahlihi. Keluarga di rumah itu batinnya akan longgar, lega, tidak gelisah, tidak sempit, tidak sumpek. Wa kasuro khairuhu, dan akan banyak kebaikannya. Wa hadiratul malaika, dan akan masuk datang pada rumah itu para malaikat. Wa kharajat minhus syayatin, dan keluar dari rumah itu setan-setan. Jadi kalau kita tekun ngaji, rajin ngaji di rumah, itu biasanya batin kita itu tenang, lapang. Penghuni rumah semuanya juga begitu. Jadi, dan malaikat akan bergerak masuk, sebaliknya yang tidak kerasan setan akan keluar. Wa innal baital ladzi la yutla fihi kitabullahi azza wa jalla, dan sesungguhnya rumah yang tidak pernah dibaca di dalamnya kitabullah Al-Quran, sempit dadanya para penghuninya, mudah sumpek, mudah gelisah, mudah galau. Wa qalla khairuhu, kebaikannya juga biasanya tidak banyak. Wa kharajat minhul malaikat wa hadiratus syayatin. Jadi sebaliknya, kalau ini malaikat tidak kerasan, kalau tidak dengar bacaan Al-Quran, akhirnya keluar. Yang masuk syaitan, wa hadiratus syaitan, datanglah syaitan ke dalamnya. Maka marilah Bapak Ibu kita dawamkan, kita istiqomahkan Al-Quran. Syukur-syukur sambil merenungi maknanya. Baik, ini bagian pertama dari bab Adabu Tilawatil Quran oleh Imam Ghazali. Kita diyakinkan bahwa Al-Quran itu utama dan sangat utama. Tegaknya agama itu ya kuncinya Al-Quran hari ini. Baik, sekarang bagian kedua tentang adab lahiriah. Ini
10 adab lahiriah. Yang fisik-fisik yang harus kita lakukan berhadapan dengan Al-Quran saat membaca Al-Quran. Yang pertama, hendaknya dalam kondisi berwudu. Jadi, ada banyak pendapat, nggak wudhu juga nggak apa-apa. Tapi kan kalau nggak ada kesulitan apa-apa, air juga banyak. Kenapa sih kok kita nggak wudhu saja? Kan mudah kalau hari ini. Jadi, kalau bisa menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran itu dalam kondisi berwudhu. Kemudian penuh adab, tenang, kalau mungkin menghadap kiblat, tawaduk, menundukkan kepala seperti kalau kita berhadapan dengan orang yang kita muliakan, baik saat duduk maupun berdiri. Jangan duduk, di situ disebut duduklah dengan cara terbaik, jangan seperti duduknya orang yang angkuh atau menyepelekan. Kalau tidak disebut bahkan jangan bersandar, jangan duduk meningkrang, jegrang. Jadi duduknya tidak sopan. Kalau bisa Al-Quran posisinya agak tinggi, mungkin setara dengan dada, biar mudah juga membacanya, jangan sampai di bawah kaki. Nah itu adab sebenarnya, untuk menunjukkan kita menghormati, kita mengagungkan Al-Quran. Jadi ada taklimnya, ada tawaduknya. Ini nanti mempengaruhi semangat ngaji kita. Kalau kita tidak posisinya saat karo PDW santai asal-asalan, itu biasanya semangatnya ya beda. Mungkin ada yang ibu-ibu, bapak-bapak sambil nonton TV, lagi sinetronnya nggak mau ketinggalan, mumpung lagi sambil nonton TV, sambil ngaji, sambil kan banyak kadang-kadang kita begitu, atau sambil ngelirik HP, sambil apa. Nah, kalau bisa ya serius lah, umpama nggak lama, paling juz itu paling sekitar setengah jam kurang lebih. Yuk kita muliakan, kita hargai Al-Quran karena dia nanti yang memberi syafaat kita. Nah itu ada fisik yang pertama, diatur perilakunya. Yang kedua, diperbanyak membacanya meskipun juga jangan berlebihan. Kalau di Ihya disebut yang berlebihan, misalnya apa? Terlalu terburu-buru. Mau wajib, ingin target khatam misalnya, gimana luhur apa subuh dibaca, mungkin asar sudah khatam, itu terburu-buru kalau katanya Imam Ghazali. Yo, janganlah kalau terburu-buru nanti ngajinya bisa kepontal-pontal, nggak terjaga tajwidnya, makhrajnya. Nah, atau terlalu lama. Terlalu lama itu sebulan. Kalau Imam Ghazali sebulan baru khatam itu sebenarnya terlalu lama. Meskipun nanti di sub selanjutnya dia sebut ya kalau terpaksa ya mau gimana lagi. Sebulan khatam itu berarti 1 hari 1 juz. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu kapasitas ngajinya seperti apa. Tapi semoga tidak terburu-buru yang asal banyak atau terlalu lama. Yang utama menurut Imam Ghazali seminggu sekali. Alhamdulillah kalau bisa seminggu 2 kali. Jadi orang yang bisa khatam seminggu sekali atau bahkan seminggu 2 kali itu pasti orang yang cinta Al-Quran. Yang ngaji itu bukan sekedar di samping. Kalau kita kan mungkin hidup ini untuk kerja di samping ngaji atau apa di samping ngaji. Pasti kalau kita bisa seminggu khatam itu ngaji itu salah satu aktivitas utama. Kalau sangat lama tidak khatam-khatam itu biasanya ngajinya ya karena hanya di samping saja. Nah, kalau Imam Ghazali ya kalau kita ingin serius menunjukkan kecintaan kita pada Al-Quran, ya paling tidak seminggu sekali lah khatam. Itu paling tidak yang utama. Atau seminggu 2 kali, alhamdulillah. Nah, terus di yang ketiga itu Imam Ghazali mengikuti beberapa ulama. Cara baginya gimana kalau ingin seminggu sekali khatam? Ada yang pakai model jumlah surat, ada yang nama surat. Ini pas, kalau Bapak Ibu ngecek, nanti panjangnya nggak selisih banyak untuk setiap hari. Misalnya dari sahabat Utsman bin Affan. Itu dari malam Jumat sampai malam Kamis. Malam Jumat itu surat Al-Baqarah sama Al-Ma'idah. Itu malam Jumat itu berarti Kamis malam sampai Jumat sore. Nah, itu Al-Baqarah sampai Al-Ma'idah. Berarti mungkin Kamis malam habis maghrib atau habis isya sampai Jumat habis asar. Nah, itu
Kalau bisa Al-Baqarah sampai Al-Maidah. Malam Sabtu berarti Jumat malam sampai Sabtu sore itu Al-An'am sampai surat Hud. Itu panjangnya durasinya tidak selisih banyak. Kemudian malam Minggu sampai Minggu sore itu surat Yusuf sampai surat Maryam. Malam Senin sampai Senin sore surat Toha sampai Al-Qasas. Malam Selasa sampai Selasa sore surat Al-Ankabut sampai surat Shad. Malam Rabu sampai Rabu sore surat Az-Zumar sampai Ar-Rahman. Dan malam Kamis sampai Kamis sore Al-Waqi'ah sampai An-Nas. Kamis habis maghrib bisa khataman, habis isya bisa mulai lagi. Nah ini menunjukkan kita cinta Al-Quran. Kita secara kontinu istiqomah punya target-target. Tidak akan lama. Hitungan saya kalau 30 juz kemudian kita bagi 7 atau 6 itu ya sehari sekitar 4 sampai ya 5 lah. Belum sampai 4,5 juz. 4,5 itu kalau setelah sholat 5 waktu sak juz itu sudah sampai sebenarnya. Ini kalau kita serius ya. Jadi kinawa itu seperti itu bisa. Nah, itu ada belajarnya. Kalau Ibnu Mas'ud berbeda lagi strateginya. Ini dengan hitungan ganjil. Hari pertama berarti yang malam Jumat tadi 3 surat. Berarti surat Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian Al-Maidah. Kemudian hari kedua 5 surat, hari ketiga 7 surat, hari keempat 9 surat, hari kelima 11 surat, hari keenam 13 surat, dan sisanya hari ketujuh. Itu nanti panjangnya Pak. Nah terakhir, kalau memang sangat berat, mungkin Bapak Ibu pekerjaannya sangat banyak, aktivitasnya sangat padat, ya sudah mau diapakan, ya paling enggak sebulan lah khatam sekali. Karena Al-Quran itu kata Imam Ghazali sekarang kan mudah, sudah dicetak model 30 juz, ya paling tidak 1 juz lah sehari. 1 juz sehari itu ya berarti sangat sebentar, mungkin setelah sholat mungkin diselakan waktu 5 menit sampai 10 menit itu sehari 5 waktu bisa 1 juz. Atau kalau mau dibaca langsung paling nggak sampai setengah jam. Jadi mari kita dawamkan, kita istiqomahkan. Ini teorinya agak teknis karena memang bahasanya adab. Terus ada 10 adab. Nah yang keempat, ini boleh memperindah, memperjelas tulisan dalam Al-Quran untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman. Jadi kalau menurut Imam Ghazali boleh, misalnya Bapak itu kan di Al-Quran itu kan sebenarnya sudah ada tambahan macam-macam. Yang versi Al-Quran terbaru tidak seperti zaman Nabi dulu. Zaman Nabi dulu titiknya bahkan tidak ada. Banyak hal yang tidak ada sekarang, tanda-tandanya lengkap. Itu pun kalau Bapak Ibu ingin nambah sendiri tanda, misalnya bagian ini saya ingin apa, itu boleh. Misalnya ini harus saya ingat-ingat, ini harus saya hafalkan dulu, ini urutan kalau saya baca tiap malam, cuma ada macam-macam itu boleh. Jadi memberi tanda, memberi titik, bahkan ada memberi tinta merah, mungkin bagian ayat tertentu diwarna misalnya. Kan sekarang banyak Al-Quran yang warna-warni itu, kalau menurut Imam Ghazali boleh. Boleh untuk memperindah, boleh untuk memperjelas, memudahkan pemahaman dan pembacaan. Kemudian yang kelima, tartil. Tartil ini ya Bapak Ibu sudah ngerti ya, membacanya jangan kesusu, pelan-pelan, diperhatikan tajwidnya. Jadi tujuan Al-Quran itu kan merenungi maknanya. Dia kan pedoman untuk hidup kita. Dan itu butuh tartil. Kalau membaca cepat-cepat, mesti tidak ketemu maknanya. Jadi membaca pelan-pelan sambil tartil. Hari ini banyak Al-Quran termasuk yang terjemahan itu yang enak sekali dibacanya. Bahkan ada terjemahan per kata, macam-macam istihad hari ini untuk memudahkan kita mengaji. Memudahkan kita asyik dengan Al-Quran. Nah yang keenam, ini menghadirkan hati. Bila perlu menangis. Nanti ada banyak
hadis yang disebut dalam Ihya itu, mbok kalau ngaji itu hatinya jangan kemana-mana, pikirannya jangan kemana-mana, syukur bisa merenungi makna yang sedang dikaji. Ada beberapa hadis yang bahkan Rasulullah menyuruh kita, mbok yo ada nangisnya yang menyentuh hati. Bapak Ibu mungkin masih ingat kisahnya Umar bin Khattab masuk Islam itu kan karena mendengarkan suaranya orang ngaji. Tapi maka ayo ngaji yang sepenuh hati. Sepenuh hati itu berarti hatinya hadir. Bahkan bila perlu, kalau bisa ya tersentuh sampai nangis. Menangis itu mungkin karena ingat dosa-dosa. Kalau pas ayat tentang ancaman. Atau ingat bahwa kita belum jadi orang yang mulia, yang suci ketika itu ayat-ayat yang isinya tentang kesalehan. Nah, jadi mari kita bawa hati kita saat ngaji. Kemudian yang ketujuh, memperhatikan haknya ayat. Misalnya kalau ada ayat sajdah, ya langsung sujud tilawah. Demikian pula kalau pas sholat. Ini mungkin tidak mentradisi di kita ya. Kalau membaca surat kok pas ayat sajdah, boleh langsung sujud. Jadi begitu tiba ayat sajdah langsung sujud, namanya ya sujud tilawah. Jadi nah, ini haknya ayat. Jadi kita perhatian pada haknya ayat, antara lain kalau ketemu ayat-ayat sajdah ya kita melakukan sujud tilawah. Ini adab lahiriah yang ke-7. Yang ke-8, jangan lupa berdoa di awal, di akhir, termasuk ketika menghatamkan Al-Quran. Kalau menurut Imam Ghazali, ya sebelum ngaji kita baca A'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Jadi aku berlindung pada Allah yang maha mendengar, maha tahu dari setan yang terkutuk. Ya Allah, aku berlindung padamu dari gangguan setan dan aku berlindung padamu dari kehadiran mereka. Jadi memang perintah untuk berta'awud sebelum ngaji itu ada ayatnya. Jadi awalnya ta'awud, kemudian diakhiri dengan Shadaqallahul azim wa balagha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bihi wa barik lana fihi. Alhamdulillahirabbil alamin wastaghfirullahal hayyul qayyum. Nah, ini petunjuk dari Imam Ghazali. Kalau selesai ngaji, ya kita baca Shadaqallahul azim. Ya kalau bisa sampai belakang lebih bagus karena di belakang itu ada doanya. Allahumma anfa'na bihi wa barik lana fihi. Ya Allah, berikanlah manfaat aku karena mengaji ini, wa barik lana fihi, dan beri berkah padaku dalam mengkaji Al-Quran ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal hayyul qayyum. Ini kalau selesai ngaji. Kalau nanti khatam, Rasulullah yang dibaca doa ini. Ini juga dikutip oleh Imam Ghazali. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alni imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa alimni minhu ma jahiltu. Warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrofan nahar. Waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Insya Allah Bapak Ibu sudah hafal lah ya, ada lagunya juga. Jadi ini kalau sedang khatam, jadi diawali dari ta'awud, diakhiri dengan shadaqallah, dan kalau khatam doa. Ini adab-adab seperti ini itu akan semakin mantap masuk ke dalam diri kita ketika kita berhubungan dengan Al-Quran. Jadi ngaji itu akhirnya bukan aktivitas yang tempelan, yang santai saja, tapi salah satu aktivitas serius dalam hidup kita. Bukan hanya disambi. Kita selama ini kesannya kan, pokoknya agama itu ya sholat, ya 5 waktu, ya puasa, ya zakat. Ngaji itu seolah-olah hanya tempelannya saja. Padahal ini yang utama. Maka yang nomor 8, adab-adab ini, bacaan-bacaan ini salah satu untuk menegaskan kita bahwa ini ibadah yang
utama. Terus yang ke-9, kata Imam Ghazali, mengeraskan suara dengan syarat tidak khawatir riya dan tidak khawatir mengganggu orang yang sholat. Saya nggak tahu Bapak itu kalau ngaji seperti apa, tapi lebih utama kata Imam Ghazali, jahar, dibaca keras, ada suaranya. Asal tidak khawatir riya. Jadi keras tapi dalam konteks pamer, tak keraskan biar orang dengar betapa enaknya suaraku, atau biar orang tahu betapa aku ini sudah pinter ngaji, itu riya. Kalau begitu ya mending jangan dikeraskan saja, nanti malah dapat dosanya riya. Atau ganggu orang sholat. Kadang-kadang kalau kita ngaji di masjid atau mungkin di rumah di musola, bareng keluarga yang sedang sholat, di masjid banyak orang sedang sholat, ya jangan keras-keras. Bisa mengganggu konsentrasinya orang yang sholat, kekhusyuan orang yang sholat. Nah, kata Imam Ghazali, mengapa kok harus jahar? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kalau jahar itu menghujukkan hati orang yang membaca. Membuat kita tambah semangat, tambah ingin merenungi apa yang dibaca. Kalau hanya diam kemudian dibaca pelan-pelan, itu mungkin yang ngantuk. Salah benar kita tidak tahu, geremang-geremung sendiri ngaji. Nah, itu tidak terlalu semangat, coba dikeraskan. Lebih menghadirkan semangat. Kemudian membuat orang juga ikut mendengarkan. Mendengarkan kan juga pahala. Jadi, ketika kita keras, yang lain akan terbawa kita mendengarkan ngaji kita. Menghilangkan rasa ngantuk, mengurangi males, nambah semangat. Nah, itu selanjutnya, menghilangkan rasa ngantuk, nambah semangat, dan mengurangi males. Cuma kalau kita mengkajinya keras kan kelihatan serius, mantap. Kemudian bisa jadi kalau ada orang santai, orang yang lalai, orang males-malesan ngaji, mendengar kita ngaji, muncul semangatnya untuk ikut ngaji, untuk ibadah. Jadi ini maksudnya ada fungsi siarnya ketika kita mengkaji ngaji Al-Quran dengan cara jahar. Asal jangan riya. Nah, yang terakhir, memperindah bacaan selama tidak berlebihan, sehingga mengubah redaksi dan maknanya. Memang ada hadisnya, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Memang anjuran dari Rasulullah, zayyinul Quran bi aswatikum. Boleh kayak kori-kori itu yang membaca dengan lagu, yang menyentuh hati itu boleh. Asal nggak berlebihan. Ukurannya berlebihan itu bisa sampai ngubah makna. Jangan sampai belani lagu, belani nada, redaksi dan maknanya berubah. Jadi, silahkan membaca seindah mungkin. Biar menyentuh orang, biar menarik orang ke dalam agama. Jadi ini adab lahiriah, ada 10. Semoga Bapak Ibu bisa ingat, nanti kita hidupkan kembali. Mumpung kita, mungkin akhir-akhir ini Allah memberi kesempatan kita WFH itu antara lain, yuk kita asik dengan Allah, kita asik dengan Al-Quran. Waktu kita banyak. Nah, sekarang 10 selanjutnya. Kalau ini 10 adab batinnya. Yang pertama adalah sadar dan paham keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Jadi ini yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Makanya tadi Imam Ghazali mengawalinya dengan keutamaan Al-Quran. Ini sebenarnya untuk menyentuh kita, untuk sadar bahwa Al-Quran itu sangat mulia, sangat utama, sangat penting. Jadi, bagi orang beragama, ya Al-Quran itu rujukan primernya. Nah, jadi kesadaran ini penting. Jadi ngajinya bukan karena terpaksa, bukan karena yang lain sudah ngaji, tidak enak kalau tidak ngaji, bukan karena gengsi, bukan karena pamer, tapi kita sadar benar bahwa Al-Quran itu agung dan mulia. Dan kita membutuhkan Al-Quran, baik di dunia ini sebagai pedoman, maupun di akhirat nanti sebagai yang memberi syafaat pada kita. Yang kedua, menghormati dan memuliakan.
yang disebut oleh Imam Ghazali tadi, yang 10 adab lahiriah itu sebenarnya ekspresi penghormatan, pemuliaan kita. Nah, mungkin daerah-daerah tertentu, lokal tertentu punya cara sendiri, ya monggo saja, yang penting itu termasuk penghormatan dan pemuliaan Al-Quran. Jadi mungkin kalau di kita kan kadang dibuatkan tempat yang tinggi, kadang dibikinkan apa, monggo. Yang penting itu ekspresi memuliakan, bukan ekspresi menghinakan. Kalau zaman saya kecil dulu bahkan kalau ada Quran yang robek, kok kejeleran itu harus diselamatkan, bila perlu dibakar. Nah ini mungkin yang nggak paham Quran kok dibakar, nah ini dibakar sobekan Quran yang kececeran di jalan itu diambil dibakar. Ini sebenarnya diselamatkan agar tidak dihinakan orang, mungkin diinjak orang, mungkin di apa buang-buang ke tempat sampah, enggak. Jadi itu zaman saya dulu ada tradisi begitu di kampung untuk dalam rangka memuliakan Al-Quran. Kalau sedang duduk, Al-Quran ditaruh di atas lutut, tidak di bawah lutut. Nah, itu menghormati dan memuliakan. Sesuai konteks lokal kita masing-masing. Ini ada cerita dalam dunia tasawuf yang terkenal sekali. Ada seorang sufi, namanya Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi ini sebelum jadi sufi, dia ini seorang preman. Kerjaannya minum-minum. Kerjaannya pokoknya bikin onteran-onteran orang. Nah, satu ketika setelah pulang minum-minum dalam kondisi setengah mabuk, di tengah jalan, Bishr Al-Hafi ini melihat sobean Al-Quran, potongan Al-Quran yang ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Oleh Bishr Al-Hafi, potongan Al-Quran ini kemudian diambil, diselamatkan, dibawa pulang, ditaruh di lemarinya, dikasih wangi-wangian. Nah, malam itu ketika Bishr sudah mabuk ketiduran, ada seorang wali sufi di daerahnya Bishr yang dapat mimpi. Jadi dalam mimpi itu si wali ini mendapat pesan, tolong sampaikan salam dari Allah pada Bishr. Bilang pada Bishr, karena engkau telah menjaga namaku dan mengharumkan namaku, begitu pula aku akan menjagamu dan mengharumkan namamu. Nah, wali ini bangun, kaget. Kok mimpiku aneh begitu? Padahal dia tahu Bishr ini di tempatnya ya preman, dia orang nakal. Tidur lagi, mimpi seperti itu lagi sampai 3 kali. Akhirnya paginya dia carilah Bishr. Ditanya orang-orang Bishr kemana, ya kata orang-orang ini, ya Bishr itu jangan dicari pagi-pagi seperti ini. Kalau pagi ini mesti masih tidur, tadi malam mabuk-mabukan. Akhirnya ditemui di rumahnya, dibangunkan. Bishr ini heran, kok ada wali orang besar pagi-pagi menemui saya. Kata wali ini, wahai Bishr, kamu dapat salam dari Allah. Isi salamnya adalah karena engkau menjaga namaku, mengharumkan namaku, begitu pula namamu akan aku harumkan. Nah, Bishr ini nanti akhirnya tersentuh hatinya kan dari wali ini, akhirnya dia berbalik, bertobat, dan nantinya jadi wali besar. Namanya adalah Bishr Al-Hafi. Al-Hafi itu artinya yang telanjang kaki, karena beliau tidak pernah pakai sandal, tidak pernah pakai sepatu. Dengan rahasianya sendiri. Baik, itu contoh memuliakan Al-Quran, padahal itu hanya satu carik kertas potongan dari mungkin Al-Quran yang robek. Itu diambil, diselamatkan, dikasih wangi-wangian, tapi mengundang ridhonya Allah. Maka mari kita akrabi Al-Quran sehari-hari. Insya Allah nanti Allah ridho dengan hidup kita. Itu adab batin. Yang ketiga, membacanya harus penuh perhatian, khusyuk, sungguh-sungguh. Tidak terburu-buru, juga tidak lalai. Bahkan Imam Ghazali di Ihya itu menyebut, yo kalau bisa kalau ngaji jangan nyari sandaran. Kita kan sering kalau ngaji itu sambil senden, mungkin nyari tembok atau nyari kursi, sambil selendetan kita ngaji. Kata Imam Ghazali, biar kelihatan serius itu yang di atas sajadah kita ngadep Ka'bah, kemudian sambil gesturnya, posisinya penghormatan pada Al-Quran, tidak pakai senden. Kalau pakai sendenan itu biasanya yang memang ingin nyari tempat nyaman.
Ya, tapi kalau memang terpaksa, mungkin karena kesehatan, karena kekuatan kita sudah tidak sekuat dulu, ya mungkin bolehlah. Tapi jangan lupa perhatian dan kekhusyukannya tidak ditinggalkan. Yang keempat, merenungkan maknanya. Nah, ini penting, Bapak Ibu. Jadi, justru di antara obat hatinya seorang Muslim, ini kan Bapak Ibu masih ingat ya tombok ati itu, maca Quran angen-angen sak maknanya. Diangen-angen saja, wong kita itu bukan ahli, bukan orang yang sangat pinter tentang tafsir, bisanya hanya angen-angen. Oh, mungkin ayat ini maksudnya ini, kira-kira aku bisa menjalankan apa enggak, itu merenungi maknanya. Ketika kita merenung, inilah batin kita pasti sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan Allah. Kalau batin kita sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan Allah, insya Allah penyakit-penyakit hati kita karena keduniaan itu akan tersisihkan. Makanya dia jadi salah satu tombol hati. Jadi maca Quran, angen-angen sak maknanya. Membaca Al-Quran sambil merenungi maknanya. Mungkin Bapak Ibu punyalah kalau paling tidak Al-Quran terjemah. Boleh sambil dibaca terjemahannya, sambil direnungi maknanya ini. Maksudnya kita apa. Jadi tidak masalah. Nah, itu yang keempat. Ini ada batinnya. Jadi tidak hanya kita terus-terusan membaca saja tanpa berusaha untuk tahu maknanya. Ya membaca itu sudah baik, sudah pahala. Tapi kalau memang ada waktu, ada kesempatan untuk belajar, untuk menggali maknanya juga. Tidak hanya huruf dan kata-katanya yang bisa kita bunyikan. Baru yang kelima, memahami dengan benar. Kalau ini sudah membaca kitab tafsir, berusaha belajar dari ahli tafsir, ini salah satu adab batinnya. Sebagai bukti bahwa kita serius ingin mendalami Al-Quran. Nah, ini adab batin yang kelima. Adab batin yang keenam, nah, kalau ini akhlaknya sekarang. Melepaskan diri dari perkara-perkara yang menghalangi masuknya pemahaman. Jadi ayo ditata batinnya biar makna bisa masuk. Yang pertama, jangan hanya fokus yang lahiriah. Makhrajnya saja, tajwidnya saja, nadanya saja. Itu ya penting, tapi jangan berhenti di situ. Kalau kita mencukupkan diri itu saja, ya makna tidak akan masuk. Tidak kita beri tempat, tidak kita beri waktu. Yang kedua, menurut Imam Ghazali, malahan jangan taklid buta. Mengikuti para pendahulu taklid buta. Tidak. Kita buat diri kita terbuka terhadap makna-maknanya Al-Quran. Kenapa tidak boleh taklid buta? Ya taklid buta itu menutupi kita untuk memahami Al-Quran. Kita biasanya ikut saja orang ini, atau ikut saja aliran ini, atau ikut saja mazhab ini. Kita tidak belajar sendiri, tidak menggali sendiri, memahami sendiri. Jadi akhirnya Al-Qurannya tidak operatif untuk kita, wong kita hanya ikut orang lain saja. Maka kalau bisa kita lepaskan diri dari sekedar taklid buta. Apa tidak boleh Pak ikut tokoh tertentu, aliran tertentu, paham tertentu? Boleh, tapi tetap dengan sadar dan tahu dasarnya. Tidak hanya taklid buta. Taklid buta itu kan ikut-ikutan. Orang ke utara ikut ke utara, orang memaknai A, kita ikut memaknai A. Padahal kita tidak pernah menguji, ngecek benar apa benar, artinya itu. Nah, yang ketiga yang bisa menghalangi masuknya makna itu melakukan kemaksiatan terus-menerus. Nah, pokoknya kalau ini tidak perlu dijelaskan. Maksiat itu yang menggelapkan hati, yang membuat kita sulit menangkap makna-makna. Yang keempat, kita hanya menerima makna yang lahiriah saja, hanya bunyinya saja yang kita terima, kita tidak mau menyelami makna-makna batinnya Al-Quran. Ini juga nanti menghalangi kita menggali makna. Itu yang adab ke-6. Adab ke-7, memutuskan setiap Al-Quran, setiap ayatnya seolah ditujukan kepada diri kita. Jadi kita ini semacam dialog, semacam ngobrol, akrab dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran bilang apa, kita kembalikan ke diri kita sendiri. Kalau Al-Quran menyuruh kebaikan, kita anggap kitalah yang disuruh. Kalau Al-Quran melarang sesuatu, kitalah yang dilarang. Kalau Al-Quran menyindir sesuatu, mungkin kita yang disindir. Nah, itu namanya mengkhususkan Al-Quran seolah-olah ditujukan kepada kita. Jadi kita tambah serius membaca Al-Qurannya.
Kemudian yang ke-8, kalau tadi aspek akalnya main, kalau ini hatinya main. Jadi kita hayati sampai membekas dalam hati. Misalnya kalau ada ayat-ayat ancaman, kita ya takut. Kalau ada ayat janji-janji surga, kenikmatan, kita berdoa semoga mendapatkan itu. Kalau ada ayat-ayat tentang siksa, kita menyesali dosa kita, dan lain sebagainya. Nah, itu yang nomor 8. Jadi selain akalnya ikut mengkaji tadi, mencari makna, hatinya juga ikut terlibat ngaji. Jadi kalau waktunya seneng, ya bersyukur. Waktunya ancaman, takut. Waktunya janji, pahala, kita berharap. Itu berarti hatinya ikut. Dan yang nomor 9, khidmat, khusyuk. Jadi pikirannya tidak kemana-mana, hatinya tidak kemana-mana. Fokus pada Al-Quran yang dihadapi. Dan yang terakhir, ada batin juga, tidak merasa diri sebagai orang yang pasti sudah baik, pasti sudah beres. Nah, ini juga menghalangi kita untuk dididik lagi oleh Al-Quran. Orang yang sudah merasa pasti baik, pasti soleh, itu kan sudah tidak mungkin ingin meningkatkan kualitas dirinya. Jadi tidak terlalu serius, akhirnya menggali makna, mencari petunjuk, karena merasa sudah lurus jalannya. Maka yang nomor 10, tidak boleh kita merasa jadi orang yang pasti baik, pasti soleh. Kita harus sadar bahwa kita ini masih banyak dosa, masih banyak kekurangan. Jadi itulah adab-adab batiniahnya. Baik, sudah setengah 9, saya tambah sedikit lagi bagian keempat dari adab tilawatul Quran. Nah, ini sering ada pertanyaan, bagaimana Pak? Apa boleh saya memahami Al-Quran sendiri? Boleh, asal sudah ngerti ilmunya. Jadi memang Al-Quran itu kaya makna. Apa boleh saya memahami Al-Quran dari perspektif saya? Asal syarat rukunnya ngerti, bahasa Arab ngerti, ilmu nahwu, shorof, dan jadi kalau menurut Imam Ghazali silahkan, tidak apa-apa. Apa boleh kalau saya memahami ayat ini, kemudian saya putuskan, oh berarti maksudnya ayat ini untuk hidupku begini, apa boleh? Kalau menurut Imam Ghazali boleh. Jadi nafsir ayat itu kalau di Ihya itu yang pertama-tama coba dicek ada petunjuk dari Rasulullah enggak, maknanya apa. Kalau sama sekali tidak ada, enggak masalah, kita memaknai sesuai konteks hidup kita. Mengapa begitu? Wah, ini ada beberapa dasarnya. Misalnya sabdanya Rasulullah, sesungguhnya Al-Quran itu mempunyai makna lahiriah sekaligus batinnya, mempunyai batas serta permulaan. Ini menunjukkan berarti Al-Quran itu yang maknanya ada yang lahir, ada yang batin. Berarti tidak hanya harus seperti yang tertulis. Berarti orang harus menggalinya. Nah, kalau menggali ini kan bisa jadi ketemunya beda-beda. Tidak masalah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Allah memberikan pemahaman lahir dan batin tentang Al-Quran kepada hambanya yang dikehendaki. Kemudian ada asarnya ulama itu, setiap ayat Al-Quran itu punya 60.000 makna yang bisa diuraikan secara luas dan mendalam. Ini sebenarnya ya sudah terbukti kalau Bapak Ibu belajar ilmu tafsir, kuliah jurusan tafsir itu akan melihat betapa kayanya khazanah tafsir dalam Islam. Kitab tafsir itu selalu tebal-tebal. Nanti yang ahli tasawuf memaknai Al-Quran versi sufi, lahir tafsir sufi. Yang ahli fikih memaknai dengan ilmu fikihnya, lahir tafsir hukmi. Yang ahli sains nanti memaknai Al-Quran dengan kemampuan ilmunya, lahir tafsir ilmi. Dan banyak para ulama itu memaknai sesuai keahliannya masing-masing. Mengapa? Karena memang Al-Quran itu kaya makna. Setiap ayat dari Al-Quran, kata salah seorang ulama yang lain, mengandung 72.000 ilmu. Setiap kata punya makna lahiriah dan batiniah. Ada makna biasa, ada makna lebih baik, ada makna yang paling baik. Nah, ini sebenarnya mengawali pandangannya Imam Ghazali bahwa boleh orang menafsir sesuai kapasitasnya. Tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya apa?
Yang pertama, harus tetap bersandar pada penakwilan Nabi. Tidak boleh sesukanya sendiri, apalagi berdasarkan kepentingan pribadi. Berdasarkan kepentingan pribadi itu mentang-mentang punya kebutuhan apa, milih dalil ini. Nanti kalau butuhnya apa, ganti dalil lah, itu tidak boleh. Jadi, pokoknya boleh memaknai, tetap orientasinya mencari apa yang dimaksud oleh Allah, apa petunjuknya Rasul. Tetap bersandar pada petunjuknya Nabi. Nah, yang kedua syaratnya menerima perbedaan. Karena memang sahabat dan para mufasir itu yang memahaminya macam-macam. Jadi kita akui itu level makna dari banyak orang sehingga macam-macam. Hari ini itu banyak orang yang tidak bisa mengakui perbedaan. Menganggap tafsirnya yang paling benar. Nah, itu berarti tidak ngaku, tidak menerima orang lain punya tafsir berbeda. Ini biasanya nanti jadi sumbernya konflik. Ini berlaku dalil, barang siapa berijtihad, kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Asal nawaitunya sejak awal memang mencari yang benar, bukan membela kepentingan pribadinya. Kemudian diperbolehkan juga karena Nabi pernah mendoakan Ibnu Abbas itu Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Berarti memang orang itu bisa memaknai sesuai kapasitasnya. Buktinya apa? Ibnu Abbas pernah didoakan Nabi jadi orang yang pintar menakwil ayat Al-Quran. Nakwil itu kan memahami sesuai versinya. Nah, mengapa boleh? Ya karena orang yang berilmu kalau menggunakan pikirannya, ilmunya untuk menemukan makna dalam Al-Quran, maka dia akan menemukan banyak makna dan rahasia dari ayat-ayat Al-Quran. Disitulah nanti kelihatan kalau bahasa ulumul Quran itu ijaznya Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran. Jadi di antara keistimewaannya Al-Quran itu siapapun yang membaca bisa mengambil manfaat darinya. Orang yang sedang sedih bisa menemukan kegembiraan dari sana. Orang yang punya ilmu tertentu bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Orang dalam situasi tertentu bisa mengambil manfaat dari sana. Jadi itu di antara ijaznya Quran. Maka silahkan setiap orang menghayati Al-Quran untuk hidupnya masing-masing. Ini maunya Imam Ghazali. Orang yang berilmu dengan pemahamannya dapat menemukan makna-makna Al-Quran. Nah, mengapa kok boleh sih Pak memahami sendiri? Ini alasan selanjutnya kata Imam Ghazali, biar kita bisa ngecek, apalagi dari orang-orang berilmu yang memahami, kalau ada orang yang ngawur tafsirnya. Kalau ada orang yang menafsir Al-Quran mengikuti hawa nafsu, padahal dia tidak mampu, hanya untuk kepentingannya saja, kita bisa menunjukkan salahnya orang-orang yang penuh hawa nafsu ini dari tafsirnya para ulama. Orang-orang yang berilmu, yang punya kapasitas. Jadi silahkan saja yang punya ilmu, yuk menggali makna dari Al-Quran. Biar yang menggali bukan orang-orang yang penuh hawa nafsu ini. Nah, itu maunya Imam Ghazali begitu. Biar yang menggali makna bukan orang yang banyak kepentingan ini, tapi orang yang memang berilmu dan demi kebenaran. Dan yang terakhir, orang yang memahami Al-Quran sendiri, menurut Imam Ghazali, kalau bisa ya menjelaskannya pelan-pelan, bertahap, tidak kesusu, tidak langsung disebut to the point maksudnya apa, tapi ditunjukkan dalilnya pelan-pelan, argumennya apa, mengapa ditafsirkan begitu, dan seterusnya. Jadi ini Imam Ghazali menyarankan kita yang sedang memahami Al-Quran, diperluas wawasannya, ditambah rujukan-rujukannya, sehingga ketika kita menafsirkan A, misalnya kita punya dasar. Ketika kita memaknai B, kita punya dasar. Itulah maksudnya bagian keempat. Jadi boleh memahami Al-Quran sendiri, ya boleh. Tapi dengan syarat dan ketentuan yang dijelaskan oleh Imam Ghazali ini. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu, materi kita malam hari ini tentang adab tilawatil Quran sudah bisa tuntas kita kaji. Semoga saya berikan lagi, mungkin ada
pertanyaan satu dua, monggo. Baik, Pak Faiz, alhamdulillah para jamaah kita sudah sampai pada sesi tanya jawab. Saya tidak akan menyimpulkan karena kita punya waktu sekitar 18 menit untuk tanya jawab. Tapi setidaknya tadi saya highlight, saya garis bawahi bahwa sebelum kita memahami adab, yang paling utama adalah kita harus memahami dulu keutamaan Al-Quran. Bahwa Al-Quran merupakan kitabullah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad. Banyak sekali keutamaan kenapa kita harus membaca, kenapa kita harus memaknai, karena inilah sumber ilmu, sumber pedoman bagi umat Islam. Bahkan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Yang paling utama, selain syafaat dari Rasul dan yang lain-lainnya, yang paling utama adalah syafaat dari Al-Quran. Karenanya kenapa kita wajib untuk membaca, tetapi dalam hal ini kita tidak hanya membaca, tetapi juga ada adabnya. Beda dengan membaca novel, dengan membaca koran, kita sambil tiduran, sambil leyeh-leyeh, selonjoran, nggak apa-apa. Tapi dalam membaca Al-Quran, ada 10 adab batiniah, ada 10 adab lahiriah tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Faiz. Yang berikutnya adalah mengenai pemahaman Al-Quran. Kita diperbolehkan untuk memahami Al-Quran supaya kita bisa menemukan makna sesuai dengan kapasitas kita. Tetapi mungkin yang perlu digarisbawahi tadi adalah ketika kita mengajarkan tafsir, maka perlu orang-orang yang berilmu, utamanya adalah mufasir. Ya. Jadi jangan lantas kita yang tidak berilmu, kita membaca, baca terjemah, lantas kita menafsirkan. Nah itu nanti mengajarkan kepada orang lain, nanti akan salah, nanti ada istilahnya tafsir bebas gitu ya. Nah mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita, karena untuk menjadi mufasir itu berat sekali dan perlu orang-orang yang berilmu tinggi ya. Bahkan di Indonesia sendiri tafsir yang saya tahu itu ada tafsir Al-Azhar, ada tafsir yang Pak Quraish Shihab itu 2, barangkali ada yang lain ya Pak Faiz ya? Tafsir Misbah, tafsir Misbah, Al-Azhar, ya yang dari Indonesia ya, nggak tahu yang lain mungkin ada, saya nggak tahu. Jawa juga ada tafsir Idris, ada beberapa juga. Ya. Baik para jamaah sekalian, kami persilahkan untuk bertanya baik secara langsung live ataupun lewat chatting. Sambil menunggu yang live, bisa angkat tangan, bisa di-on-kan juga ya. Saya bacakan, ini ada Ibu Yuni Zahrova. Assalamualaikum, mau tanya Pak Ustadz, dalam rangka memahami isi Al-Quran secara benar, bagaimana sejarah penulisan dan penyusunan Al-Quran? Karena saya baca dalam surat Yusuf, satu surat tersebut mengisahkan Nabi Yusuf secara lengkap. Tapi surat Hud, Nabi Hud hanya dikisahkan dalam satu surat saja. Terima kasih pencerahannya. Oke. Baik, langsung saya jawab. Silakan. Di Al-Quran itu urutan-urutannya, suratnya, ayatnya apa saja itu sifatnya taufiki. Jadi taufiki itu petunjuknya Allah langsung melalui Nabi. Jadi surat ini isinya ini ada di sini terus sampai 30 juz itu. Jadi dalam hal ini Allah langsung yang memberi petunjuk pada Nabi urutan-urutan surat dan ayat. Nah, kok ada yang loncat-loncat, berarti ya memang seperti itu kehendaknya Allah. Cara memahaminya memang tidak. Kalau dalam tafsir itu ada istilah tafsir yang tahlili, ada tafsir yang maudhu'i. Kalau tahlili itu memahaminya urut. Ayat 1, kemudian ayat 2, ayat 3, terus dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Nah, ini namanya tahlili. Kalau maudhu'i itu diambil per tema. Kalau per tema misalnya tadi, ini kisah tentang Nabi Musa kok ada di banyak sekali surat terpisah-pisah. Kalau maudhu'i dikumpulkan jadi satu, kemudian dirangkai, dipahami jadi satu. Oh, berarti ini toh kisahnya Nabi Musa, itu namanya maudhu'i. Jadi memang kita tidak bisa namar karena itu petunjuk langsung dari Rasulullah, ketetapannya Allah, tapi kita bisa memahami sesuai kebutuhan kita.
para ulama yang ahli-ahli itu ya bisa secara tahlili. Mengapa kok kisahnya Nabi Hud di sini tidak lengkap? Kok ada di surat Hud, ada di surat yang lain, tidak hanya di Hud saja. Itu kalau yang tahlili itu bisa dijelaskan. Mengapa ayat ini dulu, mengapa rangkaiannya kok dengan surat ini, dan seterusnya. Tapi ini tahlili. Tapi yang sekarang banyak dipakai itu yang model maudu'i. Kalau model maudu'i ini tematik, diambil per tema. Jadi kalau kita ingin memahami misalnya, wah ini kok kisah Nabi Hud, suratnya pisah-pisah, kita cari saja tafsir-tafsir jenis maudu'i, kita baca sejarahnya tentang Nabi Hud. Nah itu nanti bisa mudah dipahami jadi satu. Jadi memang Al-Quran itu jenisnya, kalau bahasa ilmiah sering disebut ensiklopedis. Ensiklopedis itu apa saja ada. Tinggal kita mengolah, mengurutkannya sesuai kebutuhan kita. Baik, saya kira itu Pak Dut. Ya, baik. Ini dari satu lagi Ibu Eni Asaryati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Secara adab, apakah diizinkan bila kita membaca Al-Quran di kendaraan yang sebelumnya berwudu di rumah atau di kantor? Jadi mungkin pada saat naik mobil, boleh nggak kita membaca Al-Quran? Baik, pastinya boleh. Mungkin ya lebih baik daripada main game, daripada apa. Diatur saja gesturnya, gestur tawaduk, gestur penghormatan. Nah, ini makanya tadi saya sebut disesuaikan dengan situasi, dengan lokalnya masing-masing. Intinya menghormati, menghargai. Kalau di mobil mungkin ngaji sambil pakai sepatu pantofel, ngaji sambil, itu boleh. Jadi, mungkin karena punya sopir, tapi yang jelas jangan ngaji sambil nyopir, karena nanti bahaya, kecuali sudah apal, tidak pakai pegang Qurannya. Tapi kalau di mobil sambil ngaji, karena jalan jauh atau macet, ngaji boleh. Yang penting dengan gestur yang tidak merendahkan Al-Quran, tetap dengan tawadhu. Tidak, tidak misalnya Al-Qurannya ditaruh di kaki saja sampai selonjoran atau ditaruh, itu tidak boleh. Jadi diangkat dengan gestur menghargai, ya insya Allah lebih manfaat. Karena apalagi sekarang Al-Quran kita itu kan kita bawa kemana-mana dengan HP. Jadi anytime mungkin sambil ngantri ngantri vaksin, ya ngajilah. Daripada hanya main game kan lebih utama itu. Syukur-syukur di Al-Quran di HP kita itu ada terjemahan-terjemahan. Jadi kalau mungkin khawatir kalau pas ngaji ini mengganggu orang atau kita jadinya adabnya sama Quran nggak terlalu baik, ya kita membaca tafsir-tafsir, membaca makna-makna Al-Quran. Jadi belajar. Sehingga tidak hanya dapat pahala tilawahnya, tapi juga bisa dapat petunjuknya Al-Quran. Justru nanti kan yang dituju kan ini, hadirnya Al-Quran itu antara lain kan hudan sebagai petunjuk bagi kita. Ya, saya kira itu. Baik, yang sebenarnya yang afdol itu memang di masjid atau di musola ya Pak Faiz ya, dari sisi waktu ya, dari sisi tempatnya. Tapi dimanapun diperbolehkan. Baik, Pak Slamet dan Pak Muhammad Fitri Hadi, saya lihat ada tangan ya. Pak Fitri Hadi dulu, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, ada dua pertanyaan nih. Pertama, kita lihat Quran yang dari terbitan Indonesia, itu ada pembagian lainnya gitu. Yang saya tidak lihat kalau misalnya kita umroh gitu ya, pakai Quran yang dari Arab, mereka tidak ada pembagian ain itu. Itu gimana itu sejarahnya bisa di Indonesia, saya lihat kayak gitu. Dan memang itu kalau dilihat terjemahannya kan ada pokok pikiran gitu satu ini gitu. Nah, saya ingin tahu aja tuh bagaimana itu yang untuk tanda ainnya. Terus yang kedua untuk tafsir tadi disebutkan juga sama Mas Dodo tuh ada yang Al-Azhar, ada tafsir Al-Misbah yang Quraish Shihab, tapi juga ada yang tafsir yang klasik seperti Ibnu Katsir atau Jalalain gitu. Nah, untuk memaknainya itu kita yang sebagai pemula gitu ya. Di antara itu semua sebaiknya kalau misalnya kita pilih satu aja gitu Ustadz ya. Yang mana tuh yang kita pilih sebaiknya untuk yang kita yang tahapan pemula. Karena kalau dibaca semua tuh kelihatannya nggak cukup waktu gitu. Jangan membaca itu aja, susah itu yang bisa sampai seminggu khatam gitu ya.
Dan juga satu bulan yang di bulan puasa pun, satu bulan khatam juga susah kalau kita juga perlu memaknai dari Al-Qur'annya itu. Kemudian tadi yang adab-adab batiniahnya itu, memahami dan coba menafsirkan. Nah itu agak berat juga tuh Ustadz. Jadi bagaimana tuh sebaiknya? Terima kasih. Baik. Yang pertama yang tentang tanda macam-macam itu. Jadi kalau dalam ilmu Rosem itu memang ada aliran-aliran, ada mazhab-mazhabnya. Yang itu modelnya memang isinya tetap sama. Kalau dibunyikan sama. Cuma di tulisannya itu ada ijtihad yang seperti Imam Ghazali tadi, untuk memudahkan membaca, untuk memudahkan dalam kita mengingat-ingat. Nah, makanya ayat itu misalnya Al-Quran versi Indonesia sendiri itu ada yang urutan ayatnya itu ada yang satu halaman itu pas selalu di akhirnya akhir ayat. Tapi ada model Al-Quran itu yang akhir baris itu tidak selalu akhir ayat di setiap halaman. Sehingga kita harus membalik ke halaman selanjutnya, baru titiknya itu ada di halaman selanjutnya. Ini macam-macam kalau dari sisi rosemnya. Biasanya ada misinya sendiri. Ayat yang selalu berakhir di pojok tadi, titiknya selalu di akhir halaman, itu memudahkan bagi yang mau tahfidz. Yang mau hafalan itu lebih enak mengingatnya, karena selalu berakhir di satu halaman. Kemudian yang ain tadi sebenarnya itu membagi 4 setiap juznya, namanya rubuk-rubuk. Biasanya setiap 2 atau 3 halaman kita ketemu tanda ain. Nah, jadi ini kalau dalam ilmu qiraah ini namanya makroknya. Jadi sekali membaca di situ biasanya ada satu isu. Nah, satu isu itu ditandai dengan huruf ain, satu makrok. Biasanya kalau kita ngajar-ngaji anak-anak kita, kemudian ayo wis ain saja. Itu sebenarnya satu isu, makanya ada yang sangat panjang, ada yang sangat pendek. Seperti tadi ada, ini kok kisahnya Nabi Hud pendek sekali. Biasanya ya kisahnya Nabi Hud sekian ayat, setelah itu ayat selanjutnya bicara tentang apa, sekian ayat. Setelah itu, setelah 3 ayat bicara tentang apa lagi. Nah, ini biasanya untuk memudahkan pergantian isunya ada tanda huruf ain itu. Tanda huruf ain yang oh ini ganti isu, ganti masalah lagi, ganti tema kalau bahasa. Nah, itu mana-mana ain. Tapi variasinya memang macam-macam. Makanya tadi kalau menurut Imam Ghazali memang dibolehkan untuk memudahkan pemahaman atau memudahkan pembacaan. Jadi silakan. Sehingga kadang yang versi Arab beda dengan versi Indonesia. Versi Indonesia yang Surabaya mungkin beda dengan versi yang Semarang. Tapi seperti apa tandanya, yang penting dibacanya sama, keluar karena pendekatannya Al-Quran itu kan suaranya. Jadi yang dijaga oleh Allah kan bunyinya. Kalau urusan teknik tulisnya dicari yang memudahkan untuk dibaca. Jadi itu untuk yang pertama. Nah kalau Bapak Ibu teman-teman, gimana Pak ini ada banyak sekali kitab tafsir tebal-tebal lagi. Paling tidak Bapak Ibu syukur-syukur ada salah satu kitab tafsir yang kita pegang, monggo yang mana saja. Mungkin tafsir Misbah, tafsir Azhar, atau Ibnu Katsir, atau kalau punya terjemahan tafsir Jalalain atau apa, monggo. Atau paling tidak peganglah yang terjemahan versi Kemenak. Itu terjemahan kata namanya. Jadi tafsir kata itu kan ada terjemahan-terjemahan. Untuk merenung-renung tadi kalau yang terjemahan sudah cukup. Tapi tetap kita belum layak untuk nafsir. Tapi sekedar untuk memahamkan apa maknanya, itu terjemahan sudah bisa memberikan pemahaman ayat. Meskipun tidak mendalam. Tapi akan sangat mendalam kalau dibantu tadi kitab tafsir. Sebenarnya terjemah juga jenisnya tafsir. Jadi yang disebut terjemah itu ya sebenarnya jenis tafsir kata. Sudah bisa dipahami sebenarnya, cuma banyak aspek yang harus diperdalam lagi. Jadi kalau hanya untuk yang di Imam Ghazali tadi bagian merenung-renung kira-kira ini maksudnya apa, menyibukkan diri dengan Al-Quran itu sudah cukup. Tapi kalau untuk maknanya, pasnya, mendalamnya, ya salah satu kitab tafsir boleh kita pegang. Menurut saya yang muktabar kan banyak sekali. Sekarang sudah banyak, online juga banyak. Dan tidak hanya yang tafsir-tafsir tebal. Saya tadi menyebut ada istilah tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i itu ya hanya satu tema. Misalnya
perdamaian dalam Al-Quran. Nah, itu namanya tafsir maudhu'i. Bisa juga kita pegang untuk mendalami makna. Jadi misalnya zakat dalam Al-Quran itu berarti maudhu'i. Jadi tema tertentu dari Al-Quran. Ya, tematik. Tidak hanya yang seluruh Al-Quran. Biasanya kalau seluruh Al-Quran kan tebal. Jadi nambah wawasan kita boleh dari yang tematik-tematik ini. Biasanya yang tematik itu lebih mendalam. Karena dari satu buku membahas satu tema. Nah, ini. Pokoknya segalanya tinggal kesiapan kita, keseriusan kita. Kalau hari ini fasilitas adalah banyak. Tinggal kapasitas kemampuan kita dan keseriusan kita yang dituntut. Menurut saya kuncinya nanti di situ. Oke, saya kira itu. Baik, yang angkat tangan pertama tadi Pak Slamet, kalau persilakan Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Videonya bisa di-on, Pak Slamet? Bagaimana? Videonya bisa di-on kan? Supaya kelihatan, bisa interaksi. Malu. Gak apa-apa ya. Oke, silakan. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama itu terkait dengan Al-Quran yang diupload di HP tadi ya disebutkan Ustaz tadi. Itu menurut saya kelihatannya kayaknya gimana ya? Pada Al-Quran itu kan yang bisa memberikan syafaat kita. Sedangkan HP itu kan kadang-kadang maaf ya, kita lupa kalau kita mungkin keluar masuk toilet atau apa gitu ya. Nah, atau kadang-kadang kita dudukin lah HP, padahal kan derajatnya tinggi itu Al-Quran. Nah, itu mungkin gimana menurut Ustaz? Yang kedua, kalau saya perhatikan ayat di dalam Al-Quran itu kok lebih dari satu alif yang misalkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadang-kadang tuh huruf-hurufnya kayaknya panjang-panjang dibanding dengan bahasa kita di bahasa Indonesia kita katanya dari satu huruf ke huruf tuh kelihatannya nggak ada jedanya. Itu kira-kira apakah memang keindahan hurufnya atau memang itu susunan bahasa Arab seperti itu? Demikian Pak Ustaz, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama tentang Al-Quran di HP. Ya, yang jelas memang teknologi kita hari ini sudah sampai di situ. Jadi sudah memungkinkan Quran kita temukan di mana-mana termasuk di HP. Kalau memang gaya hidup kita sehari-hari, kalau Al-Quran ada di HP dan nanti jatuhnya tidak beradab, tidak menghargai Al-Quran, ya mending nggak usah diinstal di dalamnya. Tapi kalau enggak kok Pak, saya butuh sering ketemu Al-Quran, sementara kalau membawa Al-Quran kemana-mana berat, tetap saya install dan akan saya jaga biar tetap menghargai Al-Quran sejauh yang saya mampu, ya silahkan saja diinstal. Jadi ini tetap nanti kembalinya ke diri kita masing-masing. Boleh atau tidak, bisa mampu atau tidak kita menjaga atau menghargai. Nah, ada yang begini, ini boleh setuju, boleh tidak, karena saya mendengarkan ada sebuah fatwa, ini dari ulama Arab Saudi. Jadi ada yang tanya begini, bagaimana dengan membawa HP ke toilet, tapi kita di dalamnya tidak ngaji, tidak buka aplikasi itu. Ya memang ada saja di HP kita, tapi tidak kita buka. Apa boleh begitu? HP kita yang ada Qurannya, saya bawa ke toilet, tapi tidak saya buka kok, saya di toilet. Ya karena mungkin pas lagi di mall apa di mana terpaksa harus ke toilet, HP-nya ke bawah. Nah, ulamanya menjawab begini. Ini Bapak Ibu boleh setuju, boleh tidak? Saya juga bukan ahli fikih. Jadi ulamanya jawabnya begini. Dia tanya balik pada yang bertanya itu, apakah engkau hafal Al-Quran? Paling kul wallahu ahad atau Fatihah apa? Mesti kan jawabnya ya. Ya pasti saya hafal banyak surat, banyak ayat dari Al-Quran. Nah, jadi hafalan itu kan ada di kepalamu, tanya. Ya. Nah, apakah kalau kamu masuk ke toilet, kamu bawa hafalan itu di kepala, karena maksudnya tetap ke bawah kan, ke dalam toilet. Yang nggak boleh membacanya di dalam toilet. Tapi bukan berarti hafalannya terus ditinggalkan, dibuang, gimana caranya. Nah, itu ulama ini mengkiaskan seperti itu. Yang nggak boleh berarti kalau ini HP-nya ada Qurannya, terus masuk ke toilet dibaca ngaji di situ, itu sangat tidak menghargai. Kalau memang butuh, kalau memang bisa, saya tadi bilang semampunya itu ya mungkin, kalau memang mungkin ke toilet sama keluarga, sama teman, titip dulu HP-nya kita ke toilet. Kalau memang ada, kalau memang nggak sempat, sendirian daripada hilang, kita bawa saja tetap dengan nama itu takdiman, justru mengamankan
HP mengamankan Qurannya juga tidak untuk dibaca di dalam toilet. Nah itu monggo, itu masing-masing kita. Yang penting yang tidak boleh tidak menghargai. Strategi-strateginya kita menyesuaikan sesuai situasi kita. Oke, saya kira itu dari saya. Saya juga pernah mendengar fatwa itu, Pak Faiz. Jadi kalau misalnya HP dalam keadaan tertutup, kita ke toilet, itu nggak apa-apa. Kalau yang, terima kasih. Yang kedua belum saya jawab tadi. Jadi Al-Quran itu memang harus pas tajwidnya. Ini memang bahasa Arab itu khas. Kalau panjang tidak dibaca panjang, artinya berubah. Ya, jadi rojim harus panjang, itu kalau dibaca rojim saja berbeda. Jadi salam panjang dengan salam yang tidak panjang itu artinya beda. Jadi assalamu dengan assalamu itu maknanya sudah berubah. Jadi memang itu khasnya bahasa Arab. Cuman saya penasarannya tuh kok di huruf-huruf itu kok banyak-banyak panjang-panjang ya, kenapa tuh ya? Ya nanti itu memang redaksinya begitu, susunan katanya memang kalau dalam bahasa kalau Bapak Ibu belajar balagho, belajar ma'ani itu memang balaghonya itu kayak orang baca puisi gitu. Al-Quran itu sebenarnya sangat puitis. Jadi kalau kita baca itu indah, tidak kayak kita baca novel. Jadi bisa dilakukan karena kayak puisi itu kan kata-kata belakangnya sama. Al-Quran juga begitu, nadanya bisa sama, berirama. Orang yang nggak bisa nyanyi tapi ngaji saja sesuai tajwidnya itu rasanya tetap indah. Iya, betul. Tidak harus dilagu-lagukan. Nah, itu diantara ijaznya Al-Quran juga. Oh itu ya. Baik, Pak Rinaldi, silakan. Terima kasih Pak Faiz. Saya ingin tertarik dengan berkaitan dengan Al-Quran sebagai pemberi syafaat tertinggi di akhirat nanti di mata Allah. Yang saya ingin tahu tuh kira-kira kriteria apa yang kita lakukan gitu ya sehingga kita bisa mendapat syafaat gitu. Yang kedua adalah bentuk syafaatnya itu seperti apa ini? Terima kasih. Kalau nanti Bapak baca hadis-hadis tentang puasa misalnya, tadarus Al-Quran, itu akan ketemu banyak bagaimana Al-Quran itu di akhir Ramadan, itu hadis puasa kemarin, itu nanti akan menghadap Allah, kemudian menyebut orang-orang yang mencintainya sepanjang bulan Ramadan. Jadi mencintai Al-Quran itu berarti yang pertama tadi ya, dekat, akrab dengan Quran, tapi rajin membacanya. Yang kedua, memaknai Al-Quran. Memaknai Al-Quran itu berusaha untuk menangkap apa maksudnya. Dan yang ketiga, menghidupkan Al-Quran. Jadi menjadikan Al-Quran petunjuk dalam hidupnya. Nah ini buktinya orang yang cinta Al-Quran. Berarti kalau kita ingin dapat syafaatnya Al-Quran, ya selain memperbanyak membaca, juga berusaha mencari, menangkap maknanya, dan menghidupkannya dalam hidup kita sehari-hari. Makanya Rasulullah itu kan disebut khuluquhul Quran. Jadi Rasulullah itu seperti Al-Quran yang berjalan. Perilakunya sebagaimana persis petunjuknya Al-Quran. Pasti dapat pertolongannya Al-Quran kalau kita bisa meniru Rasulullah. Nah, jadi syafaat yang dimaksud syafaat apa? Keselamatan di akhirat. Jadi Al-Quran itu seperti saya sebut tadi, itu akan menghadap pada Allah nanti di hari kiamat, kemudian meminta orang-orang yang mencintainya untuk diselamatkan. Jadi mungkin nanti semacam orang ini ya Allah, dia sangat mencintaiku. Jangan sampai orang-orang ini celaka. Jadi keselamatan seperti inilah yang nanti disebut Al-Quran mensyafaati, yang mencintainya, yang rajin membacanya. Kalau Rasulullah kan juga begitu. Rasulullah juga nanti ada fase di akhirat nanti bisa memberikan syafaat. Jadi syafaat itu semacam pertolongan. Pertolongan, saya dulu kalau biasa saya menceritakan syafaat itu semacam nembel yang bolong-bolong dari kita. Jadi kalau amal ibadah kita ada kurang-kurangnya sedikit, ada masih tercederai oleh maksiat dikit-dikit hidup kita. Ini kan kurang-kurang kita. Ini kadang-kadang kalau di total itu bisa menjatuhkan skor kita. Kita bisa akhirnya defisit. Nah, syafaat itu menyelamatkan ini. Jadi yang bisa nambal.
Berarti apa? Ya kalau kitanya sendiri tidak ada kain untuk ditambal, ya tidak mungkin nambal. Kalau jadi berarti ya kita harus juga ada amal baiknya, harus juga ada, kalau Quran berarti ada semampu kita mencintainya, berarti ada amalnya. Nanti kurang-kurangnya Al-Quran yang meminta jaminan syafaat pada Allah. Jadi itu dalam bentuk keselamatan kita di hadapan Allah di akhirat nanti. Maksudnya begitu sebenarnya. Monggo, saya kembalikan lagi Pak. Ya, masih ada pertanyaan lewat chatting, masih bersedia menjawab Pak Is? Pak Faiz? Iya, monggo. Baik, ini dari Ibu Nenda Akira. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kita sering mendapati beberapa di antara teman-teman, ada yang sanggup membaca tilawah Quran sampai lebih dari 5 juz, bahkan 10 juz dalam sehari. Sementara ada juga yang 2 juz saja dengan susah payah, barangkali bisa memberikan arahan tips yang membuat seseorang bisa mudah seperti demikian. Terima kasih. Jadi yang pertama pastinya harus niatnya dikuati. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah azamnya kuat, dilaksanakan. Meskipun tetap tidak boleh terlalu memaksa diri sampai menyakiti diri. Kalau itu tidak boleh. Tapi sebenarnya saya bilang tadi tidak berat. Misalnya Bapak Ibu ingin 5 juz sehari, itu bisa, ya kalau langsung 5 juz sih memang berat. Bisa setiap habis sholat. 1 juz itu sekitar butuh waktu 30 menit. Kalau lancar, biasanya kalau rajin kita baca itu insya Allah lama-lama lancar. Itu 20-an menit bisa 1 juz. Hanya keseriusan kita. Biasanya penyakit yang paling berat itu penyakit bosan. Jadi tantangan beratnya itu melawan kebosanan, bukan kuatnya sebenarnya. Kalau kita sudah niat, itu tenaga kalau hanya untuk ngaji sekedar 5 juz sehari, itu enteng. Susahnya itu kita merasa jenuh, merasa bosan, apalagi tiap hari. Biasanya kalau awal-awal itu masih semangat, itu masih nyampe. Tapi gitu. Contoh paling mudah kalau Ramadan itu. Ramadan itu kan kita hari pertama, kedua, mantap itu kalau ngaji ya. Nanti dapat separuh, itu mulai seret sudah. Mungkin sehari biasanya 5 juz, bisa 3 juz, 2 juz. Ini mulai rasa jenuh, rasa bosan, kemudian kita menolerir diri. Enggak apa-apa, wong ya enggak wajib. Enggak apa-apa, yang penting tetap ngaji meskipun enggak banyak. Enggak apa-apa. Ini nanti biasanya terus menurunkan semangat. Lama-lama tambah sedikit. Semula target kalau bisa ya Ramadan ini 3 kali khatam lah. Nanti biasanya sampai tengah-tengah tinggal, yang penting khatam sekali enggak apa-apa, bukan kuantitas, yang penting maknanya. Itu kita selalu mengexcuse diri kita sendiri. Ya lama-lama ya kita tambah berat. Makanya kalau bisa agak dikalahkan sedikit dirinya. Mungkin ada memaksa sedikit, tapi sebenarnya kan tidak berat. Hanya sekitar meluangkan waktu 20 menit sampai setengah jam. Jadi menurut saya sebenarnya kuncinya tinggal kita saja. Agak niatnya diperkuat, kemudian ya kalau bahasa sebentar lagi kan hari raya kurban ini. Kurban waktu, kurban tenaga, kurban perhatian, fokus sebentar saja. Insya Allah nanti lama-lama jadi setelah melewati fase bosan jenuh ini, Bapak Ibu insya Allah akan nyampe fase namanya dia sudah jadi karakter. Sudah jadi kebiasaan. Yang itu kalau biasanya kita ngaji 5 juz, kok tidak nyampe 5 juz itu rasanya tidak enak. Jadi sudah jadi karakter, ini sudah kebalikannya yang kemarin. Kalau kemarin berat dan jenuh, ini rasanya nggak nyaman saja. Jadi gimana caranya tetap aku biar bisa 5 juz. Kayak Bapak Ibu yang mengistiqomahi mendawamkan sholat duha misalnya, itu kan kalau awalnya agak berat membiasakan. Tapi kalau sudah biasa itu tidak sholat duha, itu kan rasanya tidak enak. Biasanya sholat duha. Ngaji nanti juga begitu. Maka tipsnya sederhana, yuk agak kita seriusi, kita dorong diri kita lebih keras biar kita mendapatkan banyak manfaat dari Al-Quran. Saya kira itu Pak. Ya, mungkin selain rasa bosan, kadang-kadang juga banyak distraction. Jadi ada sosial media, ada WhatsApp, dan godaannya banyak itu Pak Faiz. Boleh bertanya? Oke, Bu Rina, bertanya, Bu Rina. Ya. Pak Faiz, boleh nggak kita hanya membaca surat-surat favorit kita aja gitu? Memang semua surat kan penting ya, tapi ada beberapa yang saya merasa
kayak favorit aja, misalnya Al-Mu'minin atau apa Al-Furqan gitu. Sehingga saya kadang-kadang lebih senang mengulang-ulang itu daripada saya ngejar ngejar hatam gitu. Karena kecintaan, jadi dan lama-lama karena enak aja merasa nyaman dengan surat itu gitu. Boleh nggak Pak Faiz seperti itu? Jadi boleh, tapi kalau bisa ya ada waktu sendiri untuk surat-surat kecintaan kita, ada waktu yang untuk target tadi seperti anjurannya Imam Ghazali, ya paling tidak sebulan sekali lah khatam. Atau mungkin kita ini masih dalam fase berjuang ya, mungkin 3 bulan sekali lah, kalau enggak ini hapus-hapusnya lah 3 bulan sekali, wis kalau enggak kuat masih bisa lah dinego sedikit-sedikit, nanti kalau sudah lanya bisa 1 bulan. Jadi kita sediakan khusus waktu untuk ini. Nah, yang untuk favorit ya kita asik, enggak apa-apa, kita akrabi terus, kita gumuli terus ayat-ayat idola, surat-surat idola itu mungkin kalau pas lagi batin kita senang atau ingin dapat ketenangan kita baca itu. Tapi yang untuk target ngajinya ini kita khususkan. Tetap ada ya. Tetap kita adakan, enggak apa-apa. Ya, baik. Makasih Pak Faiz. Iya. Al-Waqiah favoritnya. Biasanya kan itu Yasin, Al-Waqiah, Al-Mulk itu enggak apa-apa kita jawabkan. Sebenarnya kalau sudah akrab kita senang itu dilanjutkan, tidak hanya membaca. Kalau mungkin kita hafalkan, apalagi yang Waqiah, Mulk. Kalau sudah hafal, boleh kesukaannya diperluas. Jadi kalau kemarin kan itu mau nambah-nambah apalah, nambah Ar-Rahman, apa nambah surat Hadid, apa-apa, nambah luas lagi. Jadi senang itu kan bisa diperluas. Lama-lama kita semakin kaya, semakin akrab, semakin dekat dengan Al-Quran. Yang nggak suka Anissa ya Bu Lina ya? Satu lagi pertanyaan dari Ibu Maya Mukiyat. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya ya. Selama ini saya dan anak-anak membaca Al-Quran, setiap 1 juz selalu diselingi dengan artinya. Jadi untuk khatam 30 juz memang agak lama, bisa kira-kira 2 bulan atau lebih. Menurut Ustadz sebaiknya bagaimana yang lebih baik? Apa baca 30 juz dulu, baru dibaca artinya, atau boleh dengan cara yang sekarang? Terima kasih Ustaz. Oke, baik. Kalau untuk anak-anak kita itu kan biasanya ada misi tersendiri, yaitu misi pendidikannya, misi menanamkan nilai-nilainya. Jadi mungkin kadang membaca Al-Qur'annya saja, kadang melihat terjemahannya, tidak masalah. Ini kan dalam rangka mendidik mereka. Bahkan mungkin boleh pakai strategi macam-macam yang hasil akhirnya adalah anak-anak kita itu mencintai Al-Quran. Jadi silahkan, tidak dengan paksaan-paksaan. Biasanya kan kalau dengan paksaan, dengan marah-marah, dengan target-target yang memberatkan, itu biasanya nanti jadi beban bagi mereka. Khawatirnya mereka bisa ngaji, pinter ngaji, tapi tidak cinta dengan Quran, tidak cinta dengan ngaji. Karena menganggap ngaji itu sebagai beban, sebagai sesuatu yang kenangan buruk, kenangan yang tidak indah. Maka mari kalau dengan keluarga, dengan anak-anak, kita cari momen-momen yang menyenangkan mereka, yang sehubungan dengan Al-Quran. Termasuk mungkin sambil membaca-baca buku yang isinya tafsir-tafsir, yang isinya cerita-cerita Al-Quran, boleh. Ini untuk biar bangkit minat mereka bahwa Al-Quran itu menarik, Al-Quran itu indah. Jadi menurut saya tidak masalah. Kalau untuk anak-anak kita dalam rangka penanaman, dalam rangka pendidikan mereka, kita ajarkan ke mereka untuk cinta Al-Quran, antara lain tidak hanya mengaji yang rutin seperti kita lakukan itu, tapi sekali-sekali diselingi dengan membaca terjemahannya, membaca tafsirnya, atau mungkin ada momen kita cerita-cerita ke mereka isinya Al-Quran, sejarahnya Rasulullah tentang Al-Quran, dan lain sebagainya. Ini akan sangat berguna untuk masa depannya, sehingga kita bisa melahirkan generasi yang cinta dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan pengalaman traumatik bagi mereka, tapi pengalaman yang menyenangkan, yang menumbuhkan rasa cinta. Baik. Monggo Pak Gadat mungkin. Mungkin ini terakhir itu ya dari... Ya mohon maaf sempat terputus tadi. Terakhir ini ya dari Ibu Nini Prisman ya. Iya. Assalamualaikum Ustadz, untuk menghafal mendengarkan murotal sambil kerja, semisal memasak dan lain-lain bagaimana? Allah khairan. Baik, seperti saya bilang tadi, asalkan gestur aktivitas yang kita lakukan bukan aktivitas yang merendahkan Al-Quran, aktivitas yang melalaikan Al-Quran, aktivitas yang
memposisikan Al-Quran sebagai tidak penting. Itu catatan. Misalnya kita masak sambil mendengarkan ngaji, alhamdulillah. Jadi ngajinya yang jadi fokus di sambil masak. Jadi bahasanya dibalik. Jadi bukan Al-Quran yang jadi sambiannya, tapi sambiannya masak. Saya mendengarkan orang ngaji sambil masak. Bukan saya masak sambil mendengarkan orang ngaji. Itu konotasinya berbeda. Yang satu memposisikan Al-Quran tidak penting hanya untuk sambi-sambian saja. Tapi yang satu sebenarnya saya ini ingin mendengarkan orang ngaji terus-menerus. Tujuannya biar batin saya tenang. Jadi sambil saya sambil masak. Tidak masalah. Dan asal aktivitas kebaikan-kebaikan menurut saya. Jadi masak itu kan baik, menyiapkan makanan untuk keluarga. Mungkin sambil nyapu, sambil yang tidak boleh aktivitas keburukan atau di tempat-tempat yang buruk, yang tercela. Nah ini yang kita harus atur lagi niatnya sama aktivitasnya. Sebenarnya adab itu bagian dari pengagungan kita. Jadi kepada Al-Quran. Mungkin karena mungkin ada nanti yang komentar, kan Quran yang penting dipahami, dijalankan, iya. Tapi Al-Qurannya sendiri itu adalah makhluknya Allah yang paling dimuliakan juga. Maka kita pun berkewajiban memuliakannya, apalagi besok bisa memberi kita syafaat. Baik, saya kira itu Pak. Ya. Baik, alhamdulillah kita di penghujung acara. Masya Allah, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil pada malam hari ini dari apa yang disampaikan oleh Pak Faiz, dari tanya jawab dari para jamaah tadi, sungguh sangat mencerahkan, sehingga ini bisa menambah wawasan ilmu kita dalam amal ibadah kita, utamanya adalah membaca Al-Quran.